Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya turun atas kamu sekalian, dan kuat kuasa Allah di tempat yang maha tinggi, menerangi hati, jiwa, dan pikiranmu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan saat ini. Ya Roh Kudus, berkata-katalah dan ungkapkanlah isi hatimu, sehingga kami beroleh pengertian, beroleh penguatan oleh pertolonganmu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis setan, penghulu-penghulu di udara, roh-roh ngantuk yang mencoba untuk menggerogoti kehidupan kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan, sapalah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan ucapan syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya di pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam persekutuan kita di dalam ibadah raya pagi hari ini terambil dari kitab Maliaki pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Kitab Maliaki pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, di bawah perikop Hari Tuhan. Saya akan membacanya untuk kita semua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kitab Maliaki ini pasti kita tahu adalah kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama menurut tradisi Kristen Protestan. Tapi kalau kita merujuk ke kitab suci saudara kita Gereja Katolik, akan ada di antara kitab Maliaki sampai ke kitab Perjanjian Baru, namanya kitab Apokrifa. Itu ada tambah-tambahannya. Dan itu seperti kalau pernah kita dengarkan kitab Tobia, Hikmat Ester, dan yang lain-lain sebagainya. Dan memang itu tradisi mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen, Protestan, kita ditutup dengan Maliaki di dalam kitab
Perjanjian Lama dan kitab yang terakhir. Kitab Maliaki ini ditulis oleh nabi atau nabi kecil, Nabi Maliaki ya. Yang berarti Maliaki namanya utusanku. Boleh kita lihat dan ini boleh ditulis kita kira-kira tahun 470 sampai 440 sebelum Masehi atau before Christ. Sesudah pembangunan kembali Bait Allah, ketika mereka telah kembali ke Sion untuk membangun Bait Allah itu. Pada saat itu Yehuda di bawah kekuasaan daripada orang Persia. Sekalipun pada zaman Persia ini mereka sudah dikembalikan ke Sion atau ke Yerusalem, membangun kembali Bait Allah, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem di bawah kepemimpinan Esra dan Nehemia. Sekalipun kategori mereka sudah bebas, tetapi secara politis bahwa mereka sebenarnya masih di bawah kuk perhambaan secara politis, di bawah kuk perhambaan daripada orang-orang Persia. Sehingga kehidupan umat pada saat itu adalah serba sulit, serba susah untuk berkarya. Sekalipun dikatakan sama seperti orang mengatakan burung dalam sangkar itu, sekalipun sangkarnya terbuat dari emas, tetapi dia terikat, dia tidak bebas. Sekalipun makanannya cukup barangkali, sekalipun fasilitasnya sangat bagus, tetapi sungguh-sungguh ia terkekang, sungguh ia tak mampu untuk berkreasi, karena ia dibatasi oleh sangkar sekalipun itu terbuat dari emas. Di dalam perjalanan kehidupan spiritual orang Yahudi atau orang Yehuda pada saat itu adalah berjalan seperti biasa, dan di situ dijelaskan bahwa akan ada berbagai-bagai hal ya di hari-hari terakhir, di hari-hari yang akan datang. Banyak orang bingung apa yang dimaksud dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu boleh kita kategorikan past, present, dan future. Bisa kita kategorikan bahwa hari Tuhan itu adalah sudah lewat, sedang kita alami dan akan datang. Hari Tuhan itu juga bisa dikatakan ada merupakan suatu kedahsyatan, merupakan suatu kengerian, merupakan suatu penderitaan, merupakan suatu kesengsaraan. Tetapi sekaligus ketika disebutkan hari Tuhan, hari itu adalah hari kemenangan, hari pembebasan, hari pemulihan, dan hari kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gagasan-gagasan tentang hari Tuhan ini memang berbeda, sama seperti orang yang menganut paham milenium. Orang yang menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun itu kapan gitu loh. Ya, ada orang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu terjadi setelah tergenapi semua firman Tuhan, begini dan begitu, akan ada kesengsaraan, akan ada masa-masa sulit, ada antikristus sedang berkuasa 3,5 tahun. Banyak orang berprediksi atau membuat suatu tahun-tahun atau waktu-waktu tertentu. Tetapi saya mengkategorikan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sama seperti hari Tuhan. Kerajaan 1000 tahun itu sudah berlalu, sedang berlalu, dan akan berlalu. Di mana itu kita tidak diprediksi kapan, tetapi adalah merupakan suatu yang harus kita lakukan, harus kita rasakan, dan juga akan kita laksanakan kelak. Hari Tuhan yang dimaksud di sini adalah Maliaki mengungkapkan sesungguhnya hari itu akan datang.
Berarti hari Tuhan yang dimaksud oleh Maliaki di sini adalah sama seperti apa yang diungkapkan oleh kitab yang sudah kita baca tadi di dalam epistel ya, di dalam Lukas yang baru saja kita baca tadi. Banyak kengerian, banyak kesengsaraan. Banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang boleh kita lihat. Jadi kemarin di mass media diguncang suatu berita yang sangat menggemparkan di Hutanami, di Dolok Sanggul. Jadi ada satu keluarga katanya ada orang dengan gangguan jiwa katanya, marga munte, terus istrinya boris tumorang kan, terjadi percecokan di rumah. Terus apa yang terjadi? Ya si suami ini langsung memutilasi istrinya, dipotong-potong, terus bagian tangannya dibikin dipanci, disup, dibikin bumbunya. Terus yang lainnya kakinya, kepalanya udah dibakar gitu. Saya sampai ngeri mengatakan, melihatnya bagaimana di grup kami itu sangat kita tidak mampu untuk melihatnya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Ini merujuk kepada firman Tuhan bahwa di hari-hari yang akan terakhir itu akan ada berbagai hal. Memang kasus-kasus seperti ini udah sering kita dengarkan, tapi semakin ngeri. Bagaimana kita melihat tidak ada lagi sentuhan kasih di dalam kehidupan manusia. Itu bagian daripada hari-hari terakhir. Akan ada kengerian, akan ada penderitaan, akan ada pertentangan, akan ada juga percecokan antara bapak dengan anak-anak, ya, antara suami dan istri dan segala macam. Itu berarti bahwa hari-hari terakhir itu menjelang hari Tuhan akan ada kesengsaraan, akan ada penderitaan di dalam setiap kehidupan kita. Akan ada juga hal yang akan membuat kita sulit untuk menelaah kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan, menjelang datangnya anak manusia itu kembali, maka akan terjadi gempa bumi. Ya, akan ada juga banjir di sana sini, akan ada juga malapetaka. Bahkan ada yang mengatakan Paskah COVID di tahun 2023 ini akan ada nantinya resesi lah, akan ada inilah, akan ada kengerian. Banyak juga orang yang mengatakan saya melihat penglihatan seperti apa katanya. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengungkapkan seperti itu. Itu boleh dikategorikan bahwa menjelang hari Tuhan itu akan ada kengerian, akan ada penderitaan, akan ada kesengsaraan. Ternyata kesengsaraan itu sudah ada kita rasakan sekarang. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini juga sudah ada. Kesusahan juga sudah ada kita rasakan. Baik di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kemelut-kemelut di dalam kehidupan juga banyak yang kita hadapi. Kudang dojol merbada roha. Rapak hudul dono aing di sona lia dong do merbada roha. Kan banyak seperti itu. Ada juga di tengah-tengah persekutuan kita, antara majelis dengan majelis, antara majelis dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat. Juga di antara kita dengan saudara-saudara kita.
Bisa saja menjadi suatu pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Boleh kita katakan bahwa itu menjelang hari Tuhan. Apa yang kita hadapi sekarang, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita mendirikan gereja, ketika kita harus bergumul dengan IMB, ketika kita harus bergumul dengan peribadatan orang Kristen, selalu mengatakan kita ini adalah kaum minoritas. Itu juga menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan kita. Penderitaan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita sampai Kristus datang kali yang kedua. Dan bahkan penderitaan-penderitaan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Gak ada ya di dalam hidup ini yang lepas dari penderitaan. Tidak ada yang pernah lepas dari pergumulan. Semuanya bergumul di dalam kehidupan itu. Penderitaan seperti apa yang harus kita hadapi di dalam hidup? Itu konsekuensi kehidupan kita. Jikalau kita sehat sekarang, pasti akan suatu saat sakit. Jikalau kita juga sakit sekarang, ada pengharapan pasti sehat. Jikalau kita hidup, berarti akan ada masanya juga kita akan mengalami kematian. Jikalau kita sekarang merasa kecil, suatu saat kita juga akan menjadi besar. Ada pertumbuhan, ada proses di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan ini, sama seperti yang dikatakan oleh Meliaki, menjelang harinya Tuhan itu akan ada kengerian yang besar sekali. Dikatakan di sini, semua orang seperti perapian. Semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Berarti di sini akan ada suatu kengerian. Ini berarti bahwa di dalam hari Tuhan itu ada penghakiman. Penghakiman yang berarti di situ akan dihakimi manusia seturut dengan perilaku. Saya mengkategorikan ini mungkin nantinya akan ada layar yang besar sekali. Seluruh dunia ini melihat. Ya. Kira-kira apa itu? Beginilah hidup Anda dahulu. Terus kalau kita sekarang di enter, cek, terus keluar Jeffron Lumban Batu, katanya kan gitu. Terus keluarlah kehidupannya, mulai dari dia bayi, besar, merangkak, apa segala macam sampai di sekolah. Apa yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada pembelaan. Ya, oh itu kan saya lagi di gereja, tapi di gereja kau apa? Ngantuk. Gitu. Di situ kelihatan. Makanya dalam kehidupan ini perlu juga diperbaiki karakter sifat kita. Harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita mergai-gai mendengarkan firman Tuhan, itu kelihatan nanti di layar besar itu. Jadi ternyata tidak patokan orang yang ke gereja itu juga sudah lepas dari penghakiman. Enggak, no. Jangan harap. Semuanya nanti akan terlihat di layar lebar itu. Dan seluruh dunia melihat. Tidak ada yang enggak bisa melihat. Enggak bisa tertutupi. Apa yang kita lakukan? Ya, pernahkah kita bisik-bisik tetangga? Kelihatan. Pernahkah kita mencuri apa segala macam? Kelihatan. Pernah kita berbohong? Kelihatan. Semuanya itu akan kelihatan. Setelah itu kitalah yang bisa memprediksi kemanakah arahku kan gitu. Jika sudah kelihatan nanti, ternyata semuanya itu adalah tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan makanya saya katakan, dalam hidup ini juga ternyata pangkat dan kedudukan tidak ada pengaruhnya. Kalau sudah ada penghakiman itu di hari Tuhan itu. Tidak ada dikatakan di situ, pendeta
Jeffron Lumban Batu, Magister of Science Teologi dangadongi. Nah dong di si Jeffron Lumban Batu dong. Jadi unang paahahu kita dah. Alah, aku kan mau orang gini karena nggak dibuat pangkak-pangkaknya itu, titel-titelnya itu kan protes dia. Saya masih sapar mati ya mau buat titel lah sebeko titel hi katanya pula ya kan. Ternyata tidak ada di situ. Yang ada itu nama. Yang kedua, saya selalu mengatakan jangan pernah singkat-singkat namanya. Ya. Kalau di kampung kami kan Pendeta J. Lumban Batu, Penetua M. Siregar. Apa padahal orang marga Siregar banyak di dunia ini yang M. Siregar ya kan gitu contoh ya kan. Banyak. Jadi kalau di itu harus jelas namanya biar jelas-jelas nanti pada hari penghakiman itu maju satu-satu pas kita dihakimi Jeffron Lumban Batu berdiri udah jelas. Jadi jangan salah-salah tulis pula ya kan. Makanya sekarang kalau kita ngurus akte segala macam jangan salah tulis. Semuanya jelas. Karena itu nanti akan dipanggil. Ya. Seturut dengan apa yang tertulis di kitab kehidupan. Setelah itu dibuka, maka kita juga akan dilihat di situ. Oh, ternyata ini kau ya. Ya. Oh ini namanya gak ada penetuanya kalau namanya Leni Manulang ya Leni Manulang, gak usah terlalu banggai nang penetuannya itu. Nanti penetua Mercy Tagalung gak usah terlalu banggai nang penetuannya, gak ada itu ditulis. Ada di situ Leni Manulang, Mercy Tagalung, Jeffron Lumban Batu. Ya gitu. Jadi apa yang terjadi? Disitulah penghakiman itu kita satu-satu dihakimi. Ini hari Tuhan loh. Maka semuanya orang akan gegabah ya. Orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Artinya orang-orang yang berbuat fasik berarti melakukan dosa, melakukan kejahatan di dalam hidup ini seperti jerami terbakar. Tetapi karena ini menurut versi perjanjian lama, ya apa yang kita lakukan adalah dipertanggungjawabkan sendiri. Versinya ini itu akan dilakukan. Tapi di dalam perjanjian baru, tetapi karena engkau percaya kepada Kristus, ya, maka dang alani dosam ubahnya sudah bongot. Amin. Sekalipun merah dosamu seperti kain kesumba, walaupun merah seperti kain kermisi, akan putih seperti salju. Oleh karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alhamdulillah katanya pula itu. Ternyata ada juga pengampunan bagi kita katanya pula ya kan. Gua nggak melubuk ya taruh toko, tunarok kodo HP yau katanya pula itu. Ada orang mengatakan, wih Tuhan ini maro Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan lah Kristus mau datang. Tapi bagaimana kita untuk memahami jalan-jalan kehidupan kita ini? Bagaimana kita untuk tetap bertahan? Bagaimana kita tetap tertancap di dalam kasih Kristus? Yang pertama kan, hari Tuhan itu tidak melulu hanya penderitaan dan kesengsaraan. Hari Tuhan itu merupakan suatu pengharapan ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi di dalam hari Tuhan itu ada pemulihan ternyata. Kalau minggu kemarin saya bercerita seperti ini. Kita kan harus belajar tentang ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus? Iya, kita percaya surga ada. Percaya kita ada surga? Bapak Ibu Saudara-saudara, halo, yang percaya ada surga di sini, katakan amin. Yang percaya ada neraka, percaya? Jangan katakan edak kubotoi.
Kenapa kita percaya ada surga? Karena ada yang datang dari surga. Yaitu selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga junjunganmu. Terus kenapa kita percaya ada neraka? Ngaruh-ngaruh saya percaya mahya sejol masan neraka? Halo? Jikalau ada surga pasti ada neraka. Amin. Jadi artinya begini, jikalau ada hidup berarti ada kematian. Jikalau ada surga ada neraka. Jikalau ada hidup yang kekal maka akan ada penderitaan yang kekal juga. Waktu saya prapikar di Tarutung, kita nih keluarlah dari ibadah latihan kor di Tarutung kota itu loh. Pas kornya itu kayak gini, balgatutu pamain mi Tuhan, kan gitu kan. Terus di samping gereja sebelah kanan kalau akapar Tarutungnya, kalau ada orang Tarutung di sini, sebelah kanannya itu ada dulu kode tuak. Kebetulan itu margaku juga Marbon, ya kan. Terus dibilang dia margitar dia, aidang tutu adong narokoi sian dia soban lautusi, kata. Banyak orang seperti itu yang taunya hanya surga, neraka juga nggak tahu dia ada gitu loh. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan itu ragu di dalam kehidupannya, sehingga dia katakan kalau Kristus datang kali yang kedua, yakin nggak masuk surga? Tolu jawaban, ya tidak ragu-ragu. Yang A, yang B, yang C. Di manakah saya kan gitu? Tetapi tetapkan hatimu, saya memilih A. Saya pasti selamat. Amin. Maka di sini hari Tuhan itu adalah hari yang akan mengakhiri segala penderitaan, maka akan ada kuasa yang memulihkan orang-orang yang orang fasik, orang jahat. Kita juga dikatakan kita akan menginjak-injak orang fasik dan mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, katanya. Artinya ada kemenangan yang akbar, kemenangan yang luar biasa pada hari Tuhan. Ini mengkategorikan kepada penghakiman yang terakhir itu. Ada muatan-muatan eskatologisnya, ya, muatan-muatan eskatologis atau untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal itu. Dikatakan di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan, kenapa disinggung-singgung di sini ada Elia? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, kalau kita merujuk kepada Matius, Markus, Lukas, perilaku daripada Elia ini sama seperti perilaku daripada Yohanes Pembaptis. Ya, suara yang berseru-seru di padang gurun, suara yang menyuarakan pertobatan. Maka akan menjelang hari datangnya hari Tuhan yang besar dahsyat itu, Elia akan datang. Ya, memang banyak sekarang suara-suara yang menyuarakan pertobatan, menyuarakan perubahan di dalam kehidupan. Kalau lagu sekolah minggu mengatakan hari ini harinya Tuhan, ada pemujian dan penyembahan kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi bahwa hari Tuhan itu bisa menjadi hari yang sangat mengerikan, hari pembinasaan, hari kesengsaraan. Tetapi hari Tuhan juga adalah hari pemulihan, hari untuk memberikan kita harapan dan kehidupan yang kekal. Hari Tuhan juga adalah hari di mana hadirat Allah hadir di dalam kehidupan kita yang akan memproses dan mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengubah, meremukkan kedagingan kita. Berarti hari Tuhan itu adalah adanya hari pertemuan antara
perjumpaan antara Allah dengan manusia, antara kita dengan Sang Pencipta kita dan penebus kita. Kedahsyatan yang terjadi adalah kita merasakan harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan, hari persekutuan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan datang melawat kehidupan kita, kita merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kita merasakan hadirat Allah, molo roho amang tu gereja, molo dang adok sonang ni rohambe, unang pola roho dah, unang pola roho behomari. Kalau dari rumah kita sedikit riak-riak, kurang enak perasaan, kita datang ke gereja berdoa, bersaat teduh, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Kalau tidak teduh hati kita, tidak senang hati kita, unang pola robi untuk gereja. Ya, saya mau mengatakan itu enggak perlu lagi datang. Pature majoroham. Ya, merenunglah dulu. Tetapi kenapa kita datang ke gereja? Ada kerinduan. Ada kerinduan, saya mau memuji Tuhan, saya bertemu dengan saudara-saudaraku, saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau merasakan hadirat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Molo hurang nyama pehamu di gerejaon, nang pe fasilitasnya nyaman. Iya, berdoalah untuk semakin luar biasanya. Mungkin kurang nyaman mendengarkan firman Tuhan, kurang cocok dengan perasaan kita, kurang cocok dengan pelayanan, berdoalah biar Tuhan memberikan kekuatan. Kurang dojol memilit-milit. Makanya di gereja kami enggak dibuat di situ. Siapa yang khotbah hari Minggu katanya. Molo pendeta di 2 hari Minggu dang mar Minggu. Ale molo pendeta tamu mar Minggu katanya pula itu. Ada seperti itu. Itu perlu juga pemulihan. Pemulihan di dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan, di mana kita boleh nyaman bergereja itu bukan soal siapa pengkhotbahnya, siapa pelayannya. Itu tergantung diri kita. Saya selalu mengatakan, sekalipun di sini Benny Hill atau siapa pengkhotbah yang luar biasa, atau si Musa pun berdiri di tempat ini untuk berkhotbah hari ini, jikalau kita tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Jadi yang membuat kita itu nyaman, aman, tenteram mendengarkan firman Tuhan, beribadah dengan Tuhan adalah ketika secara pribadi kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Fasilitas, segala macam musik dan segala macam memang itu hanya pelengkap. Namun pribadi kita bertemu dengan Tuhan. Kenapa orang retreat? Ya, mengasingkan diri. Dia mau merasakan suasana lebih hening lagi secara pribadi. Maka hari Tuhan ini adalah hari pemulihan di dalam kehidupan kita. Memulihkan segala batin kita, memulihkan segala psikis kita, bahkan memulihkan segala kondisi kita, sehingga kita benar-benar orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan dan mengalami sukacita dan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat 6 nih, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Mengembalikan hati kita, memulihkan setiap hati. Ya. Hari Tuhan hari ini juga membalut setiap akar pahit yang pernah ada di dalam hati kita. Acik niroha kekecewaan yang selama ini masih sering membelenggu kita. Hari ini juga katakan, aku patahkan akar pahit yang pernah, yang selalu menggerogoti kehidupanku. Amin. Hari ini hari Tuhan memulihkan psikisku. Jikalau saya membenci saudara-saudaraku, membenci
orang tuaku, membenci orang-orang yang ada di sekitarku. Katakan, Tuhan pulihkan aku. Karena hari ini hari Tuhan, hari pemulihan bagiku. Ku tak mampu tetapi Engkau akan mampukan aku. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Amin. Jadi nanti sepulangnya dari gereja ini, ikut jalangomu halak nai hasogu hoko. Ya, jangan nunggu-nunggu kok ku jalan gitu loh. Berniat kok ku jalan, ikut nama jalan. Jangan lagi ada dendam berkarat ya. Jangan lagi ada akar pahit. Jangan lagi itu yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Itulah harinya Tuhan. Hari ini akan terjadi pemulihan di dalam kehidupanmu. Mula berbada honatuare do amatam, berbada do inatam. Hari ini akan ada rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita itu tidak senang dengan anak-anak kita, ya anak-anak ini tidak patuh, tidak tunduk atau juga tidak nurut sama kita. Hari ini kita akan dipulihkan. Amin. Jadi kalau ada riak-riak juga dengan bosmu di kantor, berdamailah besok. Terus salamlah, selamat pagi Pak. Itu ya. Itulah pemulihannya daripada Tuhan. Dan itulah hari Tuhan itu sungguh-sungguh menyentuh setiap kehidupan, setiap pribadi. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, hari ini jikalau engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Halo, jangan keraskan hatimu ya. Jangan katakan emang lu siapa. Jangan gitu. Palabok mati atem, elus dadamu. Saya akan mengampuni beliau sekalipun beliau tidak mengampuni saya. Itu bukan urusanmu. Yang penting selesaikan perkaramu. Ya. Jangan katakan pajupai tanorara mak. Buru-buru pajupai tanorara. Nangarung isa tanorara, tanolia dua dong. Jangan katakan itu pajupai di tanorara. Kalau mereka udah meninggal, kita masih hidup, tidak ada lagi pengampunan ya. Ya. Tapi selagi kita masih hidup, berusahalah agar kita itu mau berdamai dengan yang lain. Unang BP ngoti-ngoti. Nah? Unang besa ingoti sude akan nong salpui, kan gitu. Jangan lagi ingat-ingat agar kita itu apa plong gitu. Kita pun berjalan bersama Yesus. Di dalam kehidupan kita ini kita boleh langgeng, anteng kita berjalan. Jangan lagi ingat-ingat. Karena apa? Terkadang manusia tidak mau dipulihkan karena apa? Keegoisannya. Si gudang jolma dia do gudang ison si gijang roha do si toruk roha. Si gijang roha benar apa gijang doro aku nih. Iya. Maka mari kita mau dipulihkan. Maukah kita dipulihkan? Saya mau dipulihkan Tuhan, katakan. Jadi kalau kita mau dipulihkan Tuhan, hilangkan egomu katanya. Hilangkan egomu dong. Kita terlalu egois. Kita merasa bahwa kita lebih dari orang lain. Ternyata anak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jikalau engkau menjadi yang tertinggi, harus engkau mau seperti anak kecil ini. Berarti memiliki apa? Memiliki ketulusan. Memiliki hati yang polos. Iman yang polos. Harus seperti anak-anak ini. Menghilangkan egois kita, rasa egosentris yang selalu itu beranak pikat di dalam kehidupan kita. Jangan sampai matahari terbenam, Nina. Banyak orang taboto do firman Tuhan kan, tapi selalu kita abaikan loh. Adanya orang pendendam, bagaimana? Tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Tema tabaromai. Tabaroma. Kan kalau tradisi orang Batak ya kan, tanggal 31 Desember itu jam 00 ada ibadahnya kan. Tapi terlabak musim madungo. Dan jadi kan, tahun naromai ina musim tuh. Akhirnya apa? Enggak jadi. Jadi akhirnya bertumpuk-tumpuk lah kan. Karat itu semakin
semakin menebal. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Orang yang mati di dalam dosa sama seperti jerami. Tadi dikatakan itulah orang fasik. Orang fasik itu adalah tahu yang benar tapi tidak mau melakukannya. Kita ini tidak golongan orang fasik, kita adalah orang-orang yang memperoleh pengampunan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Rasakan dan nikmatilah pemulihan daripada Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3. Harinya Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini hari Tuhan, hari pemulihan bagi kita. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Kiranya hati, jiwa dan pikiranmu dipulihkan oleh Tuhan. Berdamailah dengan sesamamu. Berdamailah dengan orang-orang yang pernah menyakitimu. Yakinlah Tuhan akan memampukan dan menguatkanmu. Sebagai implikasi daripada firman Tuhan hari ini, mari tetap memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tak mampu untuk menegakkan kepala kami, bahkan yang sering gagal menggunakan hati kami ini di dalam hidup, sehingga kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak bersahaja. Secara tidak langsung sering kami menyakiti saudara-saudara kami, sesama kami, mungkin suami, istri, dan anak-anak kami. Tetapi sebagaimana firman-Mu Tuhan, bahwa hari ini hari Tuhan, hari pemulihan bagi kami, yang ada pengharapan, yang ada kekuatan yang baru, yang akan memulihkan setiap hati, memulihkan setiap jiwa, dan memulihkan setiap psikis yang terbelenggu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hari ini terjadilah pemulihan di dalam kehidupan kami. Segala akar pahit, dendam, kekecewaan yang pernah membelenggu kami putuskan di dalam nama Yesus. Yesus yang berkuasa dan Yesus yang membalut setiap kami. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, perjalanan spiritual kami di gereja ini Tuhan, kami berdoa, orang-orang yang pernah kecewa, orang-orang yang pernah tersakiti dan disakiti, orang-orang yang tidak sengaja menyakiti, kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah pemulihan pada hari ini juga. Balutlah setiap hati yang kecewa. Kami berdoa Tuhan, bagi rumah tangga yang bermasalah pada hari ini, yang bermasalah dengan suaminya, bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan anak-anaknya, bermasalah dengan mertuanya, menantunya, bermasalah dengan saudara-saudaranya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hari ini harinya Tuhan, terjadilah pemulihan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan beroleh kekuatan dan pengharapan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa
Bagi orang yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun yang terjadi yang kami alami di dalam hidup ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, terjadilah kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Jamahan Tuhan nyata bagi kehidupan setiap pribadi yang membutuhkan pemulihan fisik pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kuasa dan kasih Kristus selalu ada bagi orang-orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berikan kepada kami Tuhan roh kelemah lembutan, agar kami mau mengampuni saudara-saudara kami, mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami melihat, menyadari panggilan kami itu, panggilan di dalam Yesus Kristus. Agar kami mau mengatakan Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan, sebab kami adalah pengikut Kristus. Perjumpaan kami dengan Tuhan meremukkan kedagingan kami, memproses kami Bapa menjadi pribadi yang luar biasa, memproses kami Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki nilai dan memiliki mutu yang luar biasa, sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Pelayanan kami lebih luar biasa lagi Tuhan, sebab hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mampukan kami Bapa, Tuhanlah menolong dan menopang kami. Setiap pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, baik juga yang menyaksikan ibadah ini secara online, Tuhan yang melawat dan Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang datang memulihkan setiap pribadi itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sukacita, ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang selalu ada bagi kami semuanya. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang. Bagi yang bergumul Tuhan untuk sakit penyakit, baik di dalam proses pemulihan, baik yang terbaring, sakit ringan atau sakit berat, kami berdoa dalam nama Yesus, jamahan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, ketika mertua Petrus juga Tuhan mengalami demam tinggi, Yesus datang dan menjamahnya. Hari ini juga Yesus melawat kehidupan kita, datang ke rumah kita masing-masing, datang ke dalam kehidupan kita masing-masing, hadir di dalam gereja ini Tuhan, memulihkan setiap yang sakit, sehingga kami pulih dan sembuh oleh karena Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Tuhan yang menolong dan menopang kami untuk tetap berharap kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa, tiada mustahil bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah jemaat-Mu ini dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan lebih dahsyat lagi. Biarlah Kau mengirim kami roh-Mu 2 kali lipat, sehingga kami semakin dahsyat dan luar biasa untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Materaikanlah firman-Mu ini di lubuk hati kami yang terdalam, dan utuslah kami menjadi pembawa-pembawa damai bagi orang-orang dan bagi semua bangsa dan ciptaan lainnya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.